Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan biarlah pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur betapa Tuhan terlalu baik dan ajaib di dalam kehidupan saya dan saudara. Di sepanjang tahun 2020 Dia sudah menyertai langkah hidup perjalanan saya dan saudara. Oleh karena itu mari saya mengajak untuk kita semua. Kita mau datang menghampiri tahtanya yang kudus, bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dan sempurna dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Nya berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Kami optimis menghadapi tahun 2021 ya Tuhan. Sebab kami tahu Allah Immanuel menyertai kami dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika kami takut dan khawatir, kami percaya dan kami berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan. Sebab di dalam Yesus kami merasakan ketenangan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Waktu ku takut, waktu ku bimbang, kepadamu Tuhan ku percaya. Segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Padamu
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari semua bangkit berdiri bersama-sama, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi Bapak Saudara, kami percaya Kau Tuhan tak pernah gagal dalam kehidupan kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji, menepati janji-Mu, menepati janji-Mu. Haleluya. Engkau tak pernah gagal dalam menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Saat ini kami siap untuk memuji-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan memuji Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan roh keberanian bagi setiap saya dan saudara pada tahun 2021 ini. Di tahun yang baru ini, engkau akan mendapatkan roh keberanian. Tuhan memberikan roh sukacita keberanian untuk menghadapi tahun yang baru ini. Haleluya. Semua tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Mari yang di rumah kita menari bersama-sama. Katakan, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi ini, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Oh, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Tepuk tangan di atas kepala. Curah
atas manusia di bumi ini. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan. Yang di rumah lompat sama-sama. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Oh, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus, selamat. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus, diselamatkan. Setiap yang berseru kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Haleluya. Mari kita menari-nari di hadapan Tuhan, seperti Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Mari bersuka cita. Come on. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Mari kita menari-nari di hadapan Tuhan. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri kehiburan. Kasih-Mu tak melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai, dan lompat sama-sama. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau mengucap syukur betapa Tuhan terlalu baik bagi saya dan saudara. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari yang indah ini. Mari kita mengucap syukur dan tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Engkau mengubah setiap ratapan kami menjadi tarian. Mungkin sampai hari ini pergumulan jawaban doa kami belum, ya Tuhan Yesus, terrealisasi dalam kehidupan kami. Mungkin sampai saat ini kami belum melihat jawaban doa itu. Tetapi satu hal yang kami tahu, Allah menyediakan sukacita damai sejahtera bagi kami untuk sanggup melewati setiap badai yang ada di depan kami. Engkau berjanji
Engkau setia terhadap kami. Dan Immanuel menyertai dimanapun kami berada. Sebab itu kami tidak takut Tuhan. Karena sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan itulah kekuatan kami. Haleluya. 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 Di saat badai kami menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Di saat mentari tak bersinar lagi, ku duduk berdiam dalam doa. Satu yang ku tahu, Kau selalu ada. Dengan kasih-Mu menjagaku di dalam badai. Aku tegar, Tuhan tak pernah tinggalkanku. Di saat tangis ku dipeluk erat, Tuhan Kau setia. Di saat mentari tak bersinar lagi, ku duduk berdiam dalam doa. Satu yang kami tahu ya Tuhan, satu yang tahu, Kau selalu ada. Dengan kasih-Mu menjagaku. Mari sembah Dia.
Shalom, puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bersyukur karena kita boleh ada di tahun baru 2021. Hari ini saya mau berbicara tentang pesan. Hari-hari ini kita tahu bersama-sama bahwa kalau kita mau mengabarkan seseorang, yaitu melalui SMS, melalui WA, pesan kita sampaikan. Nah, kita harap pesan yang disampaikan sampai kepada orang. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini saya mau bicara tentang pesan Allah kepada Samuel yang harus disampaikan kepada Nabi Eli. Dan sebelumnya mari kita membaca firman dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 1 Samuel pasal 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, pagi ini hamba berdoa kiranya urapan-Mu turun di atas kehidupan hamba-Mu. Dan hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikannya. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Kami sudah siap untuk menyampaikan firman. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pesan. Saudara, apa itu pesan? Pesan adalah amanat atau permintaan yang harus disampaikan kepada orang lain. Misalnya melalui WA dan lain sebagainya. Nabi Samuel adalah nabi yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena ia menerima pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada Imam Eli. Dan benar saja, ia menyampaikan pesan tersebut tanpa rasa takut. Demikian juga dengan kita, jika kita menerima suatu pesan, kita harus menyampaikannya tanpa rasa takut. Saudaraku, ayat yang baru saja kita baca tadi adalah Allah memanggil Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Pada waktu Allah memanggil Samuel, berawal dia tidak tahu. Tapi ketika dia bangun, dia menyampaikan suara apa yang dia dengar daripada Tuhan, dia sampaikan kepada Eli sampai 3 kali. Jadi saat ketika pesan itu datang, ketika Tuhan datang menyampaikan pesan kepada Samuel, apa yang dikatakan oleh Nabi Eli? Kalau itu datang lagi, suara itu datang lagi, Samuel, dia berpesan kepada Samuel supaya mengatakan siap, aku siap untuk mendengarkan. Nah saudaraku, jadi setelah 3 kali, dia tidak lagi membangunkan Nabi Eli, tapi dia langsung berkata, siap Tuhan. Dia siap untuk mendengarkan pesan. Samuel dipersiapkan Allah untuk melayani. Saudaraku, sebelum saya menguraikan firman Tuhan ini, saya ingin memberikan kesaksian. Nah, hamba Tuhan menjadi pendeta, menjadi gembala, itu adalah panggilan Tuhan. Ya, kalau dia dipanggil Tuhan, pasti hamba Tuhan itu akan bertahan walaupun di dalam masa kesulitan. Nah, saya sedikit mau beri kesaksian yang meneguhkan saya ketika orang sering, ada hamba Tuhan sering menyuruh saya untuk sekolah Alkitab 3 kali. Ya, setiap kali dia datang ke gereja untuk mengadakan KKR, ya dia selalu memberitahukan kamu jadi saja pendeta atau gembala atau pendeta hamba Tuhan. Saya menolak. Tahun berikut lagi ketika dia datang, dia memberitahukan hal yang sama.
Ya, supaya saya jadi hamba Tuhan. Berikut lagi, ketiga kali dia memberitahukan hal yang sama kepada saya. Supaya saya mempersiapkan diri untuk datang mengikuti panggilan Tuhan di sekolah. Tapi saya tidak tahu apa itu panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Karena saya itu melihat kalau orang tua saya sebagai hamba Tuhan begitu miskin, begitu susah, begitu menderita. Nah, saya tidak mau hidup saya seperti itu. Nah, saudaraku, bagaimana saya bisa tahu panggilan Tuhan buat saya? Nah, ketika saya diajak teman untuk bekerja, ya, lalu di pekerjaan itu beberapa hari saya bekerja, saya jatuh sakit. Nah, hari ketiga saya jatuh sakit itu saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau memanggil saya menjadi hamba Tuhan untuk dipersiapkan menjadi pendeta, hamba Tuhan, ya, sembuhkan saya. Nah, saudaraku, saya sembuh. Besok pagi saya bangun, saya sembuh dari sakit penyakit. Nah, saudaraku, apakah saya langsung pergi ke sekolah Alkitab? Tidak. Berikutnya saya pergi untuk melamar untuk sekolah lanjut setelah SMA. Nah, pada waktu pergi, ijazah saya hilang di tengah jalan saat dari Kawangkoan menuju kota Manado. Nah, saudara, 3 hari saya gelisah dan berdoa lagi, Tuhan, kalau ijazah saya dapat, saya tidak mau pergi ke perguruan tinggi yang di luar sana, tapi saya mau mengikuti pendidikan sekolah Alkitab. Ya, sebagaimana ada hamba Tuhan yang waktu lalu menyuruh, tapi saya tidak tahu apakah saya benar panggilan Tuhan. Nah, sekarang saya mengujinya seperti itu. Nah, saya pulang ke rumah, papa saya bilang, rupanya ijazah kamu hilang ya? Iya, saya bilang. Ini ada orang yang menemukannya, ambil ke Manado. Nah, saya buru-buru pergi ambil itu ke Manado. Dan dia menyerahkan itu kepada saya mau kasih uang, dia bilang tidak perlu. Ya, dan saya senang. Dan akhirnya ijazah itu saya bawa ke sekolah Alkitab di Tomohon. Dan mulailah saya kuliah, diproses Tuhan lebih dari 3 tahun di sekolah Alkitab. Di situ saya tahu bahwa saya dipanggil untuk dipersiapkan untuk jadi hamba Tuhan. Jadi menjadi hamba Tuhan itu adalah panggilan Tuhan. Nah, seperti Samuel, dia dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, saudara, salah satu hal yang penting dalam hidup ini adalah komunikasi. Banyak masalah sering timbul karena kurangnya komunikasi. Akibatnya rumah tangga hancur, pecah, cerai. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi. Perusahaan hancur karena tidak ada komunikasi. Gereja hancur karena tidak ada komunikasi. Mengapa? Karena komunikasi itu sangatlah penting. Ya, terjadi kesalahpahaman di mana saja karena tidak ada komunikasi. Ya, terjadi salah paham karena tidak ada komunikasi. Menurut saya lebih baik kita ribut daripada tidak berkomunikasi. Karena kalau ribut berarti masalah-masalah itu akan ada jalan keluar. Ya, asalkan satu dengan yang lain terbuka. Apa Pak Pendeta? Ada keterbukaan. Kalau ada keterbukaan, masalah besar bisa terselesaikan. Nah, dengan ribut masalah bisa ada jalan keluarnya. Ya, memang ada ribut-ribut dikit, tapi ada komunikasi, dengan demikian ada penyelesaian. Saudara-saudara, hari ini saya akan ungkapkan kepada kita bagaimana cara kita menerima pesan dari Tuhan. Ya, bagaimana kita menerima pesan. Ya, pesan, SMS, kalau sekarang ada SMS, ada WA dan sebagainya. Menyampaikan pesan. Nah, kalau zaman dulu Allah menyampaikan pesan melalui seseorang yang dia bisa percaya. Saudaraku, kalau kita menyampaikan pesan yang rahasia, tentu juga kita cari orang yang dapat percaya. Saudaraku, karena ada banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, saudaraku, saya mau beritahukan, biarlah kita orang yang dapat dipercaya memegang rahasia iman, pesan dari orang lain. Saudaraku,
Yang pertama saya mau beritahukan di dalam ayat 10-13 di dalam 1 Samuel pasal 3 ini dikatakan bahwa Samuel terima pesan dan ia langsung menyampaikan pesan itu. Saudaraku, kalau kita menerima pesan dari seseorang, bagusnya kita harus sampaikan. Jangan kita menerima pesan, kita tunda besok dan lusa dan sebagainya. Itu akan terjadi masalah. Ada orang yang takut untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Ya, ini saya katakan salah. Walaupun mungkin itu pesan itu menyakitkan, tapi pesan itu harus disampaikan. Haleluya, puji Tuhan. Eli sudah diingatkan Tuhan agar ia mendidik anaknya dengan baik, tetapi ia tidak melakukannya. Saudara, saya punya anak 2, tapi saya berusaha untuk mendidik mereka supaya menjadi baik. Ya, jadi mulai SD, SMP sampai SMA dan perguruan tinggi. Nah, puji Tuhan, mereka saya bimbing dengan baik sehingga anak 2 saya, walaupun mereka bekerja satu di bank, satu di perusahaan Jepang, namun mereka melayani Tuhan. Nah, saudara, kita harus memarahi anak kita bila anak kita berbuat kesalahan atau dosa atau berbuat jahat. Nah, saudara, seperti Imam Eli, ia membiarkan anaknya melakukan kesalahan. Nah, saudara, jika kita membiarkan anak kita berbuat jahat, itu fatal, saudaraku. Saya mau beritahukan, jangan sungkan memarahi anak kita jika anak kita salah. Ya. Tapi yang penting, ketika kita marah yang benar, cara yang benar, itu Tuhan kehendaki. Kita boleh marah. Yesus pun pernah marah. Ya, Yesus pun pernah marah. Ketika dia melihat di dalam bait Allah ada jual beli, dagang, berbisnis, dia marah. Ketika murid-murid Yesus menghalangi anak-anak kecil datang kepada Yesus, Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Jangan menghalang-halangi anak-anak kecil itu datang kepadaku. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Tuhan Yesus marah. Jadi kalau kita marah suci itu baik. Enggak apa-apa. Jangan seperti Nabi Eli. Dia membiarkan, Imam Eli ini membiarkan anak-anaknya berbuat jahat. Dia tidak mau menegur, memarahi anaknya. Saudaraku, kalau anak kita salah, kita harus tegur. Anak kita salah, kita harus ingatkan. Agar supaya dia berubah. Tapi dengan cara yang benar. Ya, itu yang Tuhan kehendaki. Mengapa Imam Eli harus bertanggung jawab? Padahal anak-anaknya. Kenapa Imam Eli harus bertanggung jawab pada anak-anak yang bersalah? Ya, karena itu anaknya. Karena Eli adalah pemimpin, dia harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya yang berbuat salah. Nah, jika kita menjadi pemimpin, baik dalam keluarga, dalam perusahaan, kita harus mendidik orang, kita harus mengarahkan pengikut kita, ya, kita harus bimbing bawahan kita arahkan bawahan kita, agar supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Siapapun yang bersalah, siapapun yang berdosa, kita harus tegur dengan kata-kata yang membangun. Amin. Kata-kata yang membangun. Contoh apa Pak Pendeta kata-kata yang membangun? Misalnya begini. Cara tegur anak yang baik. Sayang, jangan kau berbuat itu lagi. Itu sangat berbahaya. Nak, berbuatlah sesuatu yang benar. Dan milikilah roh takut akan Tuhan. Kita beritahukan kepada anak kita, nak, jangan berbuat itu lagi. Misalnya begitu. Kalau kau berbuat itu sangat berbahaya untukmu. Kita ingatkan dia. Sebagai orang tua harus ingatkan. Jangan sampai dia hancur hidupnya. Ya, saudaraku, saya pernah pukul anak saya 2. Ya, tapi untuk kebaikannya. Dan sekarang mereka menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik.
Karena saudaraku, Alkitab katakan di ujung cemeti ada emas. Jadi jangan sampai kita takut, sungkan, memarahi anak kita atau menghajar anak kita untuk kebaikan. Jadi jika Tuhan memberikan kita tanggung jawab kepada kita, kita harus melakukannya tanggung jawab itu dengan benar. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita harus kita sampaikan kepada orang lain. Haleluya. Yang kedua, kalau menerima pesan, saudaraku, saya mau beritahukan, jangan diabaikan. Saya sering ketemu dengan banyak orang. Ada orang ketika disampaikan pesan, langsung dia sampaikan kepada orang yang saya beritahukan. Ada orang ya menerima pesan dari saya bilang tolong disampaikan ya. Dia tunda, akhirnya jadi berantem. Nah saudara, saya mau beritahukan, kalau saudara juga menerima pesan, jangan sampai diabaikan, jangan sampai ditunda, sangat-sangat berbahaya. Saudaraku, ketika Samuel menerima pesan dari Tuhan, oh haleluya, dia sampaikan kepada Nabi Eli, karena itu sangat penting. Tuhan memberikan pesan kepada Samuel, sampaikan itu kepada Nabi Eli. Nah saudaraku, ada orang yang diberi pesan tertentu tapi diabaikan dan dilupakan, akibatnya hubungan dengan orang lain menjadi dingin. Oh, itu terjadi di mana-mana. Saudaraku, saya mau beritahukan, jangan terjadi di dalam hidupmu ya. Saya ingatkan kepada saudara, kalau saudara menerima pesan, buru-buru disampaikan, jangan terjadi konflik. 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang ke-18 yang kita baca tadi, Alkitab katakan, lalu Samuel memberitakan seluruhnya. Saudaraku, ada orang disampaikan pesan 10, yang nyampe cuma 5. Ya saudaraku, ini sangat berbahaya. Kalau kita mendapat pesan, kita belajar dari Samuel. Alkitab katakan, lalu Samuel memberitahukan seluruhnya kepada Nabi Eli. Apa yang Tuhan memberitahukan kepadanya, dia sampaikan. Nah saudaraku, kalau kita menerima WA dari orang, dan kita disuruh untuk disampaikan, sampaikan itu seluruhnya. Ya, supaya tidak terjadi permasalahan. Jika kita menerima pesan dari seseorang, kita harus sampaikan, jangan ditunda. Karena jika tidak bisa kita sampaikan keseluruhannya, berakibatkan fatal. Nah ini saya mau beritahukan, jangan terjadi di dalam kehidupan kita sesuatu yang fatal. Samuel adalah seorang anak yang dipakai Tuhan secara luar biasa karena ia berani. Ya, jadi kualitas rohani seperti Samuel perlu untuk kita miliki. Tuhan cari orang-orang yang seperti Samuel. Apa itu Pak Pendeta? Tidak menyembunyikan pesan apapun. Haleluya, haleluya. Kehidupan rohani seperti Samuel perlu kita miliki. Haleluya. Kenapa Pak Pendeta? Karena orang ini terbuka, polos. Seringkali kita tegur orang, kamu jangan terlalu polos ya. Ya, jangan terlalu terbuka. Justru zaman akhir ini dicari orang yang lugu, orang yang polos, orang yang terbuka. Ya, kalau di satu perusahaan tidak terbuka, bahaya. Di dalam sebuah gereja, kalau tertutup, tidak terbuka tentang keuangan, itu juga bahaya. Saudaraku, zaman sekarang ini, zaman keterbukaan. Jadi apa yang kita terima, kita harus sampaikan. Saudara, apa saja yang kita sembunyikan, dan kita tidak berterus terang, ada banyak contoh tentang dosa. Kita tidak boleh sembunyikan. Kalau kita berbuat dosa, kita bilang, Tuhan saya minta ampun dosa saya. Nah saudara, ketika kita minta ampun, kita mulai start lagi dengan baru. Amin. Kita mulai dengan hidup yang baru. Ya kita terus terang, saya bersalah Tuhan. Ya, dan saya minta ampun. Maka Alkitab katakan, dia setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Jika kita memiliki Roh Kudus, maka tindakan kita dan pikiran kita akan menjadi jernih dan selalu
apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Kita selalu bertindak dengan hikmat dan pengetahuan yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita bertindak, bertindaklah sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Sebagai penutup, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saudara, ada suatu hal yang mendasar saat kita mendapat satu pesan. Yang pertama, bisa jadi pesan itu adalah teguran buat kita. Kita tidak boleh marah. Tuhan Yesus mau kita berubah. Amin. Saudara, seringkali kita melihat orang bersalah, berdosa, kita tegur. Waktu kita tegur ada orang gak bisa terima. Padahal baik untuk dia supaya berubah. Nah, ini saudaraku harus kita miliki. Amin. Nah, yang kedua, saya mau beritahukan, ya, kalau kita mendapatkan pesan, mendengarkan pesan dari seseorang, kedua kita misalnya kita ditegur untuk setia, ya, setia kepada keluarga, setia kepada Tuhan. Nah, kita jangan marah kalau kita ditegur. Mungkin hari-hari yang lalu, tahun 2020 yang lalu kita tidak setia. Sekarang kita mulai berangkat dengan kehidupan yang baru. Kita berdoa, Tuhan, kalau dulu saya tidak setia, sekarang saya mau belajar setia kepadamu. Yang ketiga, ada suatu hal yang mendasar saat kita mendapat sebuah pesan. Yang ketiga, agar kita melakukan suatu tugas. Yaitu, tugas apa? Kita ditegur. Waktu lalu kita nggak membaca Alkitab, sekarang tahun ini kita mau baca Alkitab. Waktu tahun yang lalu mungkin kita tidak suka berdoa, sekarang kita ditegur untuk berdoa. Waktu lalu kita kurang untuk memuji memuliakan Tuhan. Setelah kita dapat teguran dari hamba Tuhan, kita harus berubah. Amin. Akhirnya, apa akibatnya jika kita menyampaikan pesan dari Tuhan kepada orang lain? Atau pesan orang lain kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang lain juga? Saudara, pertama saat kita mengalami masalah besar, kita akan melihat janji Tuhan akan digenapi. Yang kedua, kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Ya, akibat jika kita langsung menyampaikan pesan dari Tuhan, kita akan melihat akan ada banyak pertolongan Tuhan di tahun 2021 ini. Akan ada banyak mujizat Tuhan akan terjadi. Kita akan alami mujizat pertolongan Tuhan. Daniel tahu bahwa Tuhan akan menolongnya di saat masa yang sulit. Itulah sebabnya waktu Daniel mengalami ujian yang berat, waktu dia dimasukkan ke dalam gua singa, dia tidak panik, dia tidak marah kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan akan menolongnya. Ketika kita tahu Tuhan beserta dengan kita, kita tidak panik menghadapi tahun 2021. Terakhir, Tuhan akan mempercayakan pelayanan dan Tuhan akan mempercayakan lebih banyak berkat lagi bagi kita tahun 2021 ini. Kenapa? Karena kita belajar mendengar pesan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan dari Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini kita mau memberikan ucapan syukur kita, persembahan kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kami untuk kami hadapi di tahun yang baru ini ya Tuhan Yesus. Di dalam penyertaan Tuhan kami terlindungi, kami diberkati, kami melihat kuasa dan mujizat Tuhan di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeay. Dan suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap,
menyertai yang terlelap, menyertai yang terlelap, menyertai yang terlelap. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan bagi saudara. Haleluya. Baik, saat ini mari kita bangkit berdiri. Kita menghormati kebaikan Tuhan dan hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sekeluarga demi keluarga besar GSCA Immanuel, harapan indah. Mari kita mengucap syukur dan berterima kasih buat ibadah yang telah kita ikuti dari pagi tadi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan salah-salah Kristus, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita mohon berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selesai, selamat tahun baru bagi kita semua. Haleluya.